Bu ya. Pandemi sehingga banyak hal-hal yang harus diperjelas sebenarnya gitu. Tetapi yang saya lihat di dalam konteks saya bahwa kurikulum Merdeka ini kurikulum penyempurna dari kurikulum 2013 yang kemarin gitu kan. Tinggal sekarang bagaimana kita memaknai kurikulum tersebut. Terus terang saja, saya juga sebenarnya kurikulum Merdeka ini baru juga baca-baca. Ternyata hampir semuanya kegiatan kurikulum tersebut hampir sama dengan kurikulum 13 kan, cuma nanti di akhir kegiatan itu ada namanya project kayak gitu Bu ya. Terus yang dinilainya itu dia itu berbasis pelajar Pancasila, ada kontek-konteknya yang dinilai itu tadi. Kalau di kurikulum 12 juga sama sebenarnya. Ada yang dinilai pengetahuannya, ada yang dinilai keterampilannya, ada yang dinilai tentang sosialnya dan lain-lainnya. Kayak misalnya sebelum ini saya share dulu ya, share screen dulu. Pak Sesep. Ya, silakan Pak, bisa langsung share. Udah muncul ya? Ya. Sudah muncul. Oke. Oke. Jadi untuk penelitian sebenarnya konsep penelitian itu sama dengan penelitian sebelumnya di bawah kurikulum 13, kurikulum Merdeka sama konsepnya. Nah, cuma yang membedakan itu fokus penelitiannya nanti kemana. Biasanya PTK itu dia akan meneliti tentang hasil belajar atau prestasi belajar gitu kan. Hampir sama juga kan, cuma ditambahkan di kurikulum Merdeka itu untuk penelitiannya itu lebih fokus kepada tadi profil profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nanti saya buka. Landasan implementasi kurikulum Merdeka ini untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan berikut. Di sini ada beberapa kebijakan Bu ya. Jadi ada sekitar 5 kebijakan yang menjadi landasan utama kurikulum Merdeka itu bisa dilaksanakan atau bisa diimplementasikan. Yang pertama itu Permendikbud Ristek nomor 5 tahun 2022. Nah, ini sangat baru sekali. Kebijakan-kebijakan ini 2022 semua ini, Bu. Sehingga kalau kita secara masif yang mulai memahami kurikulum Merdeka ini sangat sedikit sekali gitu kan. Itu pertama, kebijakan nomor 5 ini tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Jadi di sini di Permendikbud ini, di Permendikbudristek ini menjelaskan bahwa standar kompetensinya seperti apa. Ya kan? Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal. Kalau dulu di kurikulum 13 itu ada nilai minimal ya patokan minimal berapa gitu biar bisa jadi tuntas gitu. KKN. Tapi di sini ya KKN ya, KKM ya, kakak minimal itu. Tapi di kurikulum 12 itu bukan KKM lagi patokannya, sebenarnya ada kompetensi minimal yang harus dicapai gitu Bu. Gitu. Jadi pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan itu kan. SKL menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum itu ada 3 sekarang itu. Ada kurikulum 2013, ada kurikulum darurat dan kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum darurat itu sebenarnya peralihan kurikulum 13 ke Merdeka gitu, yang menggunakan kedua-duanya gitu sebenarnya. Nah, jadi kalau kurikulum Merdeka sendiri itu uniknya dia tidak pakai tadi standar minimal tadi untuk penilaian, dia lebih mengarah kepada kompetensi gitu. Terus selanjutnya itu Permendikbud Ristek nomor 7 tahun 2022 juga. Standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah itu sudah ada di situ. Pertama yang memuatkan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan pertama muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Konsep keilmuan, jalur jenjang jenis pendidikan, standar isi di situ udah temuan bersama dengan kurikulum 2013. Terus satu lagi itu ke Permendikbud Ristek nomor 56 tahun 2022. Pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, membuat 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan buat pendidikan itu. Tadi ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum darurat, ada kurikulum 2003, ada 3 opsi kurikulum. Nah, pelajaran serta pembedaan dan kerja guru. Oke, keputusan Kepala BSKP nomor 008H/KR 2022 tahun 2022. Capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan kurikulum mereka pada kurikulum mereka. Terus selanjutnya keputusan Kepala BSKP nomor 009
HKR 2022 tahun 2022. Dimensi, elemen, dan subdai. Ini sebenarnya kayak gini-gini kan harus dibongkar ya Bu, sama yang ahli kurikulum merdeka. Kalau saya lebih mengarah nanti, karena ini penelitian biasanya kalau PTK itu lebih mengarah pada hasil belajar, output belajar, kompetensi yang didapat seperti apa. Kalau kompetensinya itu bermasalah, terus diteliti, bisa meningkatkan atau tidak, kan gitu ya. Oke, lanjut ini. Nah ini, dalam pemulihan pembelajaran, sekarang sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum. Jadi, kurikulum merdeka ini tidak mutlak dipakai. Itu tergantung kesiapan dari sekolah. Kalau sekolah sudah udah terbiasa dengan kurikulum 12, dia laksanakan 2013 dengan secara penuh gitu kan. Itu silakan aja. Nanti bertahap ketika dia mau pengen pindah ke kurikulum biasanya nanti di kurikulum darurat dia itu membiasakan gitu kegiatan-kegiatan sekolahnya. Jadi di sini sebenarnya diberi keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kurikulum. Jadi nggak saklek. Sebenarnya pemerintah itu belum saklek, harus menggunakan kurikulum merdeka gitu Bu. Ya, jadi menurut saya sih sebenarnya lebih enak kalau kita kurikulum merdeka, lebih simpel pekerjaannya. Dan kurikulum merdeka itu tidak dilihat dari kelas, dia ada fase 1, fase 2, fase 3 gitu. Dan juga untuk jam pelajaran di kurikulum merdeka ini lebih simpel. Dia dihitungnya tidak per mata pelajaran, per minggu, tapi dia 1 tahun, Bu. 1 tahun bisa digunakan. Bisa digunakan keseluruhan sesuai dengan dibagi sesuai dengan pertemuan, ataupun nanti jam pelajarannya sebagian besar untuk proyek dan lain-lainnya. Itu lebih fleksibel, tergantung pola manajemen di sekolah. Gitu. Jadi kurikulum merdeka itu lebih fleksibel untuk bisa digunakan. Oke, lanjut. Ini sini ada nih. Satuan Pendidikan Dasar mengoperasikan kurikulum mereka secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. Kan di sini ada. Ya, sesuai dengan kesiapan masing-masing. Sejak tahun ajaran 2021 sampai 2022, kurikulum mereka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak. Jadi pertama kali kurikulum merdeka ini dipakai, itu di sekolah-sekolah penggerak. Dan tidak semata-mata kurikulum ini dilempar sebagai proyek gitu, proyek-proyek dinas. Tapi di sini sudah diuji cobakan di 2.500 sekolah. Ya, 2.000 sekolah program penggerak. Nah, ada 901 SMK pusat keunggulan. Nah, jadi sudah ada sebenarnya sudah diimplementasikan, sudah dijalankan gitu. Dari sekolah 2.500 sekolah itu. Kurikulum ini diterapkan mulai dari TK, B, SD, dan SDLB kelas 1 dan kelas 4, SMP dan SMP LB kelas 7, SMA dan SMA LB dan SMK kelas 10. Jadi sudah diuji coba ibaratnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau menerapkan, memang kita harus cari dulu nih SMK mana yang sudah benar-benar full menerapkan kurikulum merdeka ini gitu, biar kita bisa menduplikasi gitu. Sebenarnya kita juga sebagai aktivis penggerak pendidikan dari kurikulum merdeka ini kita berupaya gitu kan, penyempurnaan kurikulum seperti apa sih? Kita tahu sendiri kan sekarang itu Indonesia itu lemah dalam pendidikan. Kalau dilihat negara-negara lain seperti yang tetangga kita aja, Malaysia dan Singapura, pendidikannya bagus kan? Karena di faktor kurikulum, bisa jadi faktor kurikulum. Karena tadi pemahaman kurikulum. Kadang-kadang kita lebih dicenderungkan pada faktor administrasi. Guru itu lebih lebih dibebankan administrasi, benar Bu? Ya, tapi di kurikulum merdeka itu sebenarnya akan dikurangi administrasinya, Bu. Kayak rencana pembelajaran cukup 1 lembar aja dan konsepnya kayak gitu-gitu. Nanti akan dibenahi menjadi simpel gitu. Jadi guru itu memang benar profesional untuk mengajar, mentransfer ilmu dan lain-lainnya. Nah, sekarang mulai tahun 2002-2003, satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Ya, jadi enggak tahun 2022 sampai 2003 ini masih dapat memilih. Nah, 3 pilihan yang selanjutnya, 3 pilihan yang dapat diputuskan Satuan Pendidikan tentang implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023. Pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka. Boleh, tanpa mengganti kurikulum Satuan Pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi gini, kita udah menggunakan kurikulum yang sebelumnya 2013. Nah, itu bisa digunakan juga bagian-bagian dari kurikulum merdeka itu yang sesuai diterapkan di kurikulum 2013.
Jadi tidak semuanya serta-merta harus dipakai semua gitu, tergantung kesiapan dari sekolah. Selanjutnya menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan gitu. Jadi perangkat-perangkat ajar yang sudah disediakan itu bisa digunakan. Menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri sebagai perangkat ajar. Jadi di sini sebenarnya fleksibel menurut saya sih untuk mengembangkan perangkat ajar. Ibu punya konsep apa, ide apa tentang bagaimana mengajar agar siswanya itu lebih terampil. Kembangkan. Ide tersebut dikembangkan gitu. Dibuat gitu alat perangkat pengajarnya dibuat dan lainnya. Itu kan jadi satu model di kurikulum merdeka gitu. Gitu. Jadi sekarang itu lagi dituntut bagaimana guru bisa kreatif. Gitu. Itu di kurikulum merdeka itu. Oke, lanjutnya. Nah, ini keunggulan kurikulum merdeka. Satu, lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi yang esensial dan mengembangkan kompetensi peserta didik pada fasenya. Nah, ini fase. Fase pertama nanti Ibu dibuka-buka lagi nanti kalau ada kurikulum itu tentang fase-fase dulu kan kita lihat dari kelas 1, kelas 2, di kalau misalkan kelas 1 sampai kelas 4 fasenya apa? Berdasarkan perkembangan, menurut saya sih berdasarkan perkembangan peserta didik gitu, fase ini. Jadi pada fasenya belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Gitu kan? Gitu. Jadi lebih fokus sebenarnya ke skill sesuai dengan perkembangannya. Oke, kedua, lebih merdeka. Peserta didik tidak ada program peminatan di SMA, peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Gitu kan yang saya bilang tadi kan. Jadi kita tuh lebih sebelum ini harus ada identifikasi dulu tentang peserta didik. Ini anak-anak ini minatnya kemana sih? Minatnya kemana harus jelas juga. Gitu. Jadi bisa diarahkan nantinya. Gitu. Di sini guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi tidak dipaksakan, Bu, kalau di kurikulum merdeka itu. Jadi anaknya baru bisa, ibaratnya baru bisa kelas 1, dia tidak dipaksakan materi-materi kelas 2. Biasanya kan sekarang itu ya, di PAUD aja kan kadang-kadang PAUD harus bisa berbahasa Inggris. Tidak boleh seperti itu. Hanya PAUD itu hanya bagaimana merangsang motorik halus, motorik kasarnya gitu-gitu. Itu tidak diperbolehkan, Bu. Sebenarnya secara perkembangan. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Kalau kita lihat di daerah, anak TK keluarnya bisa bahasa Inggris, itu salah. Gitu. Justru harus sesuai dengan perkembangan siswa. Terus kalau sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum, mengembangkan kurikulum. Nah, dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Jadi sekolah itu berwenang mengembangkan sendiri sesuai dengan karakteristiknya gitu. Jadi jangan sampai bertentangan dengan sekolah gitu. Jadi kurikulum merdeka itu lebih fleksibel. Gitu. Selanjutnya, nah 3 ini relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek yang tadi Ibu bilang tadi memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan potensi profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya tadi berbasis proyek ini fungsinya tadi di sini nih untuk sebenarnya mengembangkan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Kalau kita lihat profil pelajar Pancasila itu apa sih? Itu kan ya. Nah, di sini kita lihat profil Pancasila itu pelajar Pancasila itu seperti apa. Di sininya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami pengetahuan sebagai proses pengetahuan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Nah, dan bahasa tersebut dijelaskan bahwa siswa tersebut sebenarnya harus dibuat lebih mandiri dan karakternya itu dibangun gitu sesuai dengan karakter pelajar Pancasila gitu. Dalam proyek penguatan ini siswa memiliki kesempatan untuk mengupas dan memahami tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental dan lain-lainnya gitu kan. Di sini. Nah, di sini kita lihat di sini ada gambar. Nah, kita ada gambar. Di sini profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila ini di sini pertama sesuai dengan sila pertama itu dia profil itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang artinya bahwa
ketika kita mengajar, ketika kita memberikan materi di kelas, output pertama itu siswa itu harus mempunyai rasa iman. Artinya gini, harus diterapkan ada percayanya kepada Tuhan. Tuhan, dan dia mempunyai karakter yang baik, yang berakhlak mulia gitu. Jadi di Indonesia itu lebih mengarah di sini, Bu. Nah, pertama dasarnya di sini. Jadi siswa itu outputnya ketika bisa belajar IPA. IPA ini lebih harus ada kaitannya dengan karakter, pengembangan karakternya itu. Dia mengakui bahwa alam ini terbuat ini berdasarkan adanya Sang Pencipta gitu. Di sini harus ada karakter ini yang menyangkut gitu kan. Ini profil Pancasila ini. Yang pertama kali ini akhlak. Akhlak ini kan seperti apa ya? Karakter-karakter yang baik gitu kan. Nah, ini sini akhlak di sini kalau secara umum. Terus yang selanjutnya itu berkebinekaan global. Jadi di sini diciptakan bahwa kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghormati. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, kita harus saling menghargai dan menghormati. Terus juga apapun budayanya dan bahasanya dan lain-lain, ini harus menghargai tentang kebinekaan. Nah, di sini jelas. Jadi siswa itu sebenarnya outputnya itu pertama dia percaya pada Tuhan, yang kedua itu ada kebinekaan. Terus di sini ada lagi karakter satu, gotong royong. Jadi nanti ketika kita membuat satu PTK, kita melihat, mengobservasi ketika dikasih tugas kelompok misalkan, siswa itu bisa nggak bersama-sama bergotong royong menyelesaikan tugasnya gitu kan. Itu dilihat bahwa karakternya sudah masuk ya gitu kan. Itu di checklist gitu. Itu bisa. Nanti kita membahas tentang bagaimana cara penelitiannya. Kreatif. Nah, itu jelas ya, kayak kreatif ini sudah dari dulu. Kreatif ini siswa dituntut untuk lebih kreatif. Itu bernalar kritis dan mandiri. Jadi inilah profil-profil pelajar Pancasila. Minimal seperti ini cakupannya, outputnya nanti dalam proses pembelajaran yang menyangkut profil pelajar Pancasila. Selain pengetahuan, Bu ya, selain pengetahuan. Jadi harus ada seperti ininya. Kan dulu itu mungkin kalau kita lihat hasil belajar itu ada 3 komponen, afektif, kognitif, afektif, psikomotor. Ya kan ya, afektif itu pengetahuan, kognitif itu pengetahuan, afektif itu perilaku, psikomotor itu keterampilan. Nah, ini tiga cukup kalau tidak dibalut dengan tadi mungkin hasil penelitian itu tentang profil pelajar Pancasila. Jadi harus ada berkesinambungan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kan profil dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak beragama. Jadi agama ini sebagai panduan untuk berakhlak dan perilaku. Akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, ya kan ya. Sini ada akhlak bernegara. Banyak sekali. Akhlak pada alam, cinta alam, sebagainya. Terus yang bernegara, dia ketika jadi pimpinan atau dia menjadi legislatif, dia tidak korupsi dan lain-lainnya. Yang tujuan dia menjadi pejabat itu untuk membangun negara, bukan untuk membangun diri sendiri. Contohnya seperti itu aja, yang lebih simpel gitu kan. Ibu bisa menafsirkan sendiri bagaimana akhlak beragama, pribadi, kepada manusia, akhlak kepada alam dan bernegara. Ini dimensinya. Nanti kalau sudah terbuat dimensi step ini akan kita bisa teliti akhlak yang beragama seperti apa. Lihat rujukannya dan lain-lain untuk penelitian itu. Terus berkebinekaan global, menghargai budaya bangsa Indonesia dan dunia, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi, tanggung jawab terhadap pengalaman, kebinekaan, kepribadian sosial dan lain-lain. Gotong royong, kolaborasi, kepedulian, berbagi gitu kan. Jadi si anak itu dididik berbagi, berkolaborasi dengan temannya. Tadi kayak Ibu tadi, ketika ada pelajaran yang bisa dikolaborasikan menjadi proyek, nah itu sebenarnya dari pelajarannya sudah bergotong royong gitu kan untuk membangun karakter anak gitu kan. Apalagi anaknya ketika menjalankan proyek dalam satu tim, dia harus bisa kerja tim gitu, bukan kerja untuk kepentingan sendiri gitu. Karena nanti nilai bergotong royongnya kalau tidak
kalau dia bekerja sendiri tidak ada gitu. Tapi kalau dia bisa bekerja dengan tim, dia bisa bekerja sama, dia bisa berbagi dan lainnya, itu ada nilai gotong royongnya. Nah, nilai-nilai tersebut di sini sebenarnya kita bisa dibuat satu penelitian untuk output penelitiannya gitu. Ini bisa dinilai dengan instrumennya itu pengamatan atau observasi. Lembar observasinya kita bisa buat gitu kan dengan berdasarkan dimensi tadi gitu. Selanjutnya itu mandiri, sama pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Yang artinya bahwa dia itu bisa bisa membangun dirinya sendiri tanpa harus dicekokin terus gitu kan, dia bisa mandiri gitu kan, pemahamannya dan lain-lain. Bernalar kritis. Nah ini sekarang itu kan kadang-kadang kalau si anaknya itu bernalar kritis, cenderung guru-guru itu di-cut gitu. Di sini di kelompok merdeka ini justru sekarang itu dikeluarkan gagasannya, untuk diutarakan gitu tentang apa sih idenya gitu, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, berefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri dan lain-lain. Jadi si anak itu diberi kebebasan untuk bernalar kritis gitu. Kreatif, nah ini sudah jelas, sudah banyak ya, kalau dulu dari masa pembelajaran itu harus kreatif, inovatif dan lain-lain gitu kan, sudah pasti paham gitu kan. Ya ini elemen-elemen penting dalam profil pelajar Pancasila itu tadi: beriman, berkewanekaan, bergotong royong, mandiri, belajar kritis dan kreatif gitu Bu. Oke. Nah, kita lanjut. Ini ya, penerapan pelajar di sekolah. Profil belajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan dibangun dalam keseharian, dihidupkan dalam diri, ya, budaya sekolah dan lain-lain, dalam intrakurikulum, penguatan pelajaran, kegiatan, pengalaman dan lain-lain. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ekstrakurikuler harus terkait dengan profil pelajar Pancasila. Oke, nah ini ada satu contoh modul ajar. Contoh modul ajar nanti akan kita buat contoh buat PTK ya. Profil pelajar Pancasila. Pertama yang akan diambil itu tentang karakter bernalar kritis dan mandiri. Tujuan pembelajarnya itu peserta didik mengidentifikasi misalkan urutan siklus air, peserta didik mendiskusikan pengaruh siklus air dan kehidupan sehari-hari. Aspeknya di jawab 3 pertanyaan di atas. Itu. Nah, di sini kan biasanya ini untuk SD ya, SD kelas 4 biasanya di sini. Jadi di sini untuk PTK itu bisa kita buat judulnya. Nah, di dalam penelitian PTK juga kita harus paham kenapa penelitian ini dilakukan. Contohnya, pasti kalau penelitian ini dilakukan pasti ada masalah, ya kan? Masalah ini harus diidentifikasi. Masalah apa yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Nah ini saya menggambarkan konsep penelitian dasar dulu ya Bu ya. Karena kita bicaranya bukan hanya PTK, nanti ada PTS. Kalau PTK itu lebih mengarah pada kegiatan guru di kelas, tapi PTS itu lebih mengarah pada manajemen sistem yang ada di sekolah. PTK itu penelitinya siapa? Guru. Kalau PTS biasanya penelitinya kepala sekolah atau pengawas gitu kan. Gitu. Kalau secara global, kalau kita lihat konsep penelitian itu ada 2 pendekatan besar. Pendekatan penelitian itu ada 2. Pertama, ada pendekatan penelitian yang berdasarkan kuantitatif. Yang artinya bahwa pendekatan penelitian ini base-nya, dasarnya itu berdasarkan kesimpulannya nanti itu berdasarkan angka-angka data atau statistik. Jadi berdasarkan angka tersebut kita bisa simpulkan gitu. Itu yang kuantitatif. Ya. Yang kedua itu ada pendekatan kualitatif. Nah, biasanya kalau pendekatan kualitatif ini lebih mengarah pada naratif, deskripsi, dan lain-lainnya. Jadi tanpa ada angka di situ. Sekarang kalau PTK, bagian dari mana Pak? Sedangkan PTK itu ada angka, iya, penjelasan, iya. Nah, sebenarnya PTK ini sebenarnya metodenya itu adalah kolaboratif atau mix. Kalau di sana itu ada mix method, penggabungan antara kedua metode atau pendekatan dari kuantitatif dan kualitatif, tapi secara sederhana yang dilakukan di kelas tuh PTK sebenarnya bagiannya. Nah, kalau saya lihat di sini akan ada penelitian kuantitatif. Poin penelitian kuantitatif itu ada yang eksperimen dan non eksperimen. Eksperimen itu ada murni dan kuasi. Jadi eksperimen itu seperti contoh gini Bu. Kalau di penelitian pendidikan, misalkan ada 2 kelas, ini ada 2 kelas kalau eksperimen. Satu menggunakan metode A,
2 menggunakan metode B. Nah, metode A dan B ini mana yang paling bagus? Itu eksperimen. Nah, kalau PTK kan hampir sama kan, PTK pakai metode ya, metode ini diterapkan, tapi kalau PTK tidak ada 2 metode, cuma 1 metode, tapi diulang berkali-kali agar hasilnya maksimal ke PTK kan. Kalau di eksperimen tuh ada 2 metode yang seimbang, dan ada 2 kelas juga yang kriteria yang sama, itu eksperimen biasanya, gitu. Tetapi banyakkan di kita itu yang melakukan eksperimen itu jarang. Tapi lebih banyak pada penelitiannya itu penelitian survei, deskriptif, korelasional, hubungan kausal, fact analisis, SEM dan lain-lainnya, gitu kan, non eksperimen, gitu. Nah, kalau eksperimen biasanya dia itu untuk menguji hasil belajar. Hasil belajar menggunakan A, bagaimana menggunakan B, bagaimana mana yang terbaik hasil belajarnya, itu biasanya seperti itu. Dan instrumen yang digunakannya biasanya itu tes kalau di eksperimen. Tapi kalau di survei, deskriptif, hubungan kausal dan yang lain-lainnya, itu biasa instrumennya apa? Itu non tes. Apa itu non tes? Bisa angket, bisa lembar observasi ya Bu ya, lembar pengamatan, atau apalagi tadi ada kegiatan-kegiatan proyek dan lain-lain gitu. Itu bisa dijadikan satu instrumen untuk menentukan anak ini kategorinya ini, anak ini kategorinya ini gitu. Itu bisa gitu. Nah, sekarang di kualitatif. Di kualitatif itu ada dua kegiatan metode besar. Pertama interaktif dan non interaktif. Interaktif itu seperti apa? Biasanya dalam penelitian kualitatif itu ada kegiatan namanya wawancara, ya kan? Biasa kalau kualitatif instrumennya itu diri sendiri dan batasnya kepuasan ke kualitatif. Wawancara juga itu ada metodenya, ada triangulasi dan lain-lain, gitu kan. Non interaktif, biasa kalau non interaktif bikin konsep, analisa kebijakan, terus analisa literatur dan analisa sejarah, itu kan literatur semua tanpa harus ke lapangan dan wawancara, itu non interaktif. Secara penelitian secara global Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat penelitian tindakan kelas dan penelitian formal. Kenapa? Bisa ada perbedaan. Pertama, kalau penelitian formal itu dilakukan oleh orang lain. Nah, kalau tindakan kelas dilakukan oleh guru atau dosen. Nah, dosen juga sebenarnya melakukan penelitian tindakan kelas agar tadi dalam proses pembelajarannya menjadi lebih efektif dan efisien, gitu. Tuh ya. Tuh. Tapi kalau di kita rata-rata yang melakukan penelitian tindakan kelas itu guru dari mulai level TK, SD, SLTP sampai SLTA gitu. Tapi dosen juga sebenarnya harus melakukan seperti itu gitu. Tapi diwajibkannya kalau guru itu mungkin dari tadi karena pengen naik pangkat harus bikin penelitian dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya tidak harus itu. Sebenarnya untuk mengukur anak kita itu ingin menjadi lebih baik, kita harus diteliti apa kekurangannya, apa masalahnya, bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi kalau penelitian PTK ini tidak sebenarnya guru sendiri itu tidak sendiri, dia harus bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, jadi harus bisa tukar pikiran gitu, tidak dipendam sendiri permasalahannya. Gitu. Oke, selanjutnya sampel harus representatif kalau di penelitian formal, tapi kalau di penelitian tidak kelas, kerepresentatifan sampel tidak diperhatikan. Biasanya seperti itu. Jadi di pendidikan kelas itu sebenarnya tidak pakai, saya misalnya satu kelas, gitu kan, kelas A misalkan, atau kelas B gitu, itu ditelitinya. Terus selanjutnya menuntut penggunaan analisis statistik kebanyakan. Ya, terus untuk tindakan kelas tidak diperlukan analisis statistik yang rumit, hanya memerlukan apa? Rata-rata, palingnya Bu ya, nilai rata-ratanya berapa? Karena yang dinilai misalnya untuk kognitif itu pengetahuan itu dia hasil tes. Nah, ini dilihat rata-ratanya, nilai terbesarnya siapa, nilai terkecilnya siapa, kan gitu. Nggak bisa yang rumit. Tapi kalau penelitian formal biasanya menggunakan analisis statistik yang luar biasa, seperti regresi, korelasi, gitu kan. Bahkan nanti ada analisa faktor dan lain-lain, gitu. Oke, mempersyaratkan hipotesis. Nah, penelitian formal itu dan penelitian tindakan kelas itu tidak selalu menggunakan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu dugaan sementara sebelum kita lakukan penelitian, itu hipotesis. Jadi praduga ya. Jadi kesimpulan sementara sebelum kita melakukan penelitian, jadi kita udah bisa menyimpulkan hasilnya begini gitu. Tetapi itu harus dibuktikan hipotesis itu.
Jadi hipotesis itu dugaan sementara sebelum melakukan penelitian, itu hipotesis. Oke, terus mengembangkan teori. Kalau di format itu mengembangkan teori yang ada kita kembangkan atau kita bantah teorinya, atau kalau kita bantah, oke kita tambahin lagi dan lain-lain. Tapi kalau di penelitian tindakan kelas, memperbaiki praktek pembelajaran secara langsung. Ya artinya apa? Bahwa ketika mahasiswa itu bermasalah, hasil belajarnya bermasalah, otomatis ada kesalahan di situ. Itu harus dianalisa. Apa kesalahannya? Misalkan ternyata hasil identifikasi kesalahannya kurang adanya media. Misalkan kesalahannya kurang adanya model pembelajaran yang efektif gitu dan lain-lain. Atau kurangnya motivasi dan lain-lain. Itu bisa diidentifikasi dulu, baru kita selesaikan satu-satu gitu. Biasanya seperti itu. Oke. Lanjut ya. Halo? Masih terdengar, Bu, suaranya? Ya, lanjut Pak, masih Pak. Ini slide-nya nggak jalan. Penelitian tindakan kelas. Kita belajar ke penelitian tindakan kelas. Udah maksud ya? Pengertian tindakan kelas. Di sini pengertian tindakan kelas. Nah, di sini ada pengertian tindakan kelas menurut Hopkins itu tindakan yang diambil guru untuk meningkatkan dirinya atau teman sejawatnya untuk menguji asumsi-asumsi teori pendidikan di dalam praktek atau mempunyai makna sebagai evaluasi dan implementasi keseluruhan prioritas sekolah. Jadi artinya bahwa tindakan kelas ini merupakan suatu kegiatan guru untuk mengevaluasi hasil pembelajaran sebenarnya ketika kita ada masa pembelajaran baru kita telaah, baru kita teliti gitu. Nah, selanjutnya ada penelitian tindakan kelas ini menurut Carl Hahn itu 9 tahun 94 itu menjelaskan bahwa penelitian tindakan kelas adalah cara yang menarik untuk mengajak mempelajari hal-hal yang terjadi dalam sekolah dan menentukan cara membuat suasana menjadi lebih baik. Itu. Selanjutnya PTK dibagi menjadi 3 tahap. Proses spiral tentang perencanaan meliputi penelitian pendahuluan gitu kan, pengambilan tindakan, pengambilan data tentang hasil tindakan yang dilakukan dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya. Ini agak kurang ini nih. Oke, langkah-langkah PTK. Nah, ini pertama identifikasi masalah, rumusan masalah. Identifikasi itu mengidentifikasi tentang masalah-masalah yang terjadi yang berkaitan dengan hasil belajar. Hasil belajar sekarang di kurikulum Merdeka apa? Bukan hanya kognitif, tapi dia harus mementingkan karakter, dia harus mementingkan sosial, dia harus mementingkan keterampilan gitu. Itu di kurikulum Merdeka. Harus diidentifikasi. Gitu. Kenapa sih karakter anak ini menjadi ini gitu kan? Harus dilihat faktor apa aja itu di situ. Apakah faktor dari lingkungan sekolahnya, atau faktor pembelajarannya, atau faktor metode yang digunakan di dalam proses pembelajaran, atau faktor yang lain. Gitu. Atau faktor keluarga. Itu bisa dianalisis gitu kan. Oke, identifikasi. Perumusan masalah. Apa itu perumusan masalah? Perumusan itu formula masalah yang akan diteliti. Itu rumusan masalah itu. Sehingga penelitian ini terarah. Jadi rumusan ini ngambil dari mana? Dari identifikasi masalah. Kalau diidentifikasi masalah itu kan diurut tuh, masalahnya ada 5. Misalkan rumusan masalah itu biasanya diambil pada identifikasi masalah yang utama dengan menggunakan skala prioritas tadi. Jadi masalah utama itu disimpan di atas. Nah, itu yang akan diambil jadi rumusan masalah. Biar kenapa? Biar bertahap gitu maksudnya. Kalau kita diambil semua masalah untuk diteliti, nanti akan runyem. Bingung penyelesaiannya gitu. Tapi kalau kita menggunakan skala prioritas dalam identifikasi masalah, mengerjakan rumusan masalah tersebut, itu akan menjadi lebih baik. Rumusan masalah. Terus perumusan tujuan. Tuh biasanya rumusan masalah dan rumusan tujuan itu hampir sama. Cuma mungkin di tujuan itu, misalkan contoh untuk mengambil data dan evaluasi mengenai data dan informasi mengenai tentang rumusan masalahnya dan penelaahan perpustakaan gitu.
hipotesis, langkah-langkah pengambilan data, langkah pengolahan data, pengumpulan data, penulisan laporan dan penelitian. Nanti kita ada contohnya di bawah. Kita lihat. Pak Sesep mau ada langsung tanya jawab dulu, nanti kita lanjutkan sebelum masuk ke yang lain? Atau bagaimana? Oh, gitu. Baik. Sambil saya ngopi dulu gitu, biar ini. Gitu. Nah, ini Ya. baru dibuka tentang PTK. Nanti mungkin ada tanya jawab sedikit, nanti kita lanjut lagi ke PTK-nya. Gimana Pak Sesep? Oke, baik. Silakan Pak. Barangkali ada pertanyaan dari para peserta. Saya ngopi dulu gitu, Pak. Ya, jadi biar ini Pak tenggorokannya biar seger lagi. Iya. Ibu Tutui Suryanti ya. Gimana Bu? Sudah ada gambaran untuk rencana penelitian yang sekarang Bu? Satu-satu disebut. Karena ini kan Ya, udah berapa orang? Ini kita, oh ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu kepada Bapak M. Ismail Maki, kemudian Bapak Abdurrahman Misno, dan juga kepada Ibu Heni Soekarnesi, dan juga ini kepada Ibu Wahidah ya yang iPhone. Alhamdulillah kita ada 7 orang, yang barusan ada 8 orang, yang satu keluar saya tidak sempat catat. Ya, Ibu Tuti Suryanti, barangkali ada pertanyaan atau ada yang ditambahkan atau bagaimana? Sambil saya istirahat. Iya, sambil ngopi-ngopi, kita santai aja Bu ya. Ya? Ya, belum ada. Oh, belum ada. Ya, Oke, belum siap, ada. kita lanjut ya. Oke. Kalau belum ada kita lanjut lagi Pak Sesep. Iya, santai lah sambil ini. Lanjut Pak, enggak? Oke, siap ya. Tadi kita jelaskan bahwa saya menjelaskan bahwa langkah-langkah PTK itu identifikasi masalah, perumusan masalah, perumusan tujuan, penelaahan kepustakaan. Nah, tadi kita udah sampai mana? Perumusan masalah. Tadi saya jelaskan bahwa rumusan masalah ini suatu formula masalah yang ada di kelas, yang tadi diidentifikasi tadi, diurutkan tadi, permasalahan yang utama yang akan kita selesaikan. Oke? Ya, jadi perumusan masalah itu ditulis. Biasanya rumusan masalah itu berupa kalimat tanya. Namanya masalah pasti kalimat tanya, perlu jawaban. Ya kan ya? Ya Pak Sep kan? Jadi itu rumusan masalah itu. Jadi harus kalimat tanya. Jangan sampai rumusan masalah itu kalimat seru gitu, Bu. Jadi harus kalimat tanya. Karena nanti perlu jawaban kalau sudah kalimat tanya gitu. Jawabannya di mana? Nanti dianalisis, dianalisa gitu, di hasil pembahasan dan lain-lain itu jawabannya. Rumusan tujuan. Tujuan penelitiannya seperti apa? Tujuannya untuk apa? Nah, gitu kan. Nah, disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Itu. Yang selanjutnya itu penelaahan kepustakaan. Jadi ketika kita membuat suatu rumusan masalah dan itu kan dijadikan tema besar di dalam penelitian tindakan kelas, itu harus dicari juga tentang teori-teori yang mengenai hal tersebut. Contoh, kalau saya membuat judul PTK-nya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode X misalkan pada kelas 4 SD misalkan gitu. Jadi metode X-nya ini harus dicari seperti apa. Atau menggunakan media pembelajaran interaktif. Interaktif itu seperti apa? Dijelaskan di kepustakaan tadi. Biasanya di bab 2. Biasa kalau untuk penelitian itu bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri identifikasi masalah, perumusan masalah, batasan masalah gitu kan, tujuan penelitian gitu kan. Itu di bab 1. Bab 2 tadi penelaahan tentang kepustakaan, daftar pustaka teori-teori yang disampaikan untuk menunjang penyelesaian masalah. Hipotesis itu ada di bab 2. Tadi dugaan sementara dalam sebelum melakukan penelitian gitu. Itu penerapan langkah-langkah pengambilan data. Nah, langkah-langkahnya seperti apa untuk mengambil data? Itu kan sebelum mengambil langkah-langkah kita harus punya instrumennya seperti apa. Contoh dari penelitian PTK itu biasanya instrumen yang digunakan itu kalau hasil belajar itu tes. Tes itu bisa ada tes yang berupa pilihan ganda, tes yang berupa esai. Itu harus punya. Dan membuat instrumentasi ini tidak mudah. Ini harus divalidasi juga tesnya.
ada validasi dan rehabilitasnya harus dibuat juga. Itu ada uji coba untuk tes tersebut. Itu untuk tes. Selanjutnya karena kita untuk mencari nilai tentang karakter tadi itu bisa pengamatan. Ya kan? Atau kegiatan di kelas bisa menggunakan observasi atau pengamatan gitu. Itu. Jadi ada dua, biasanya tes dengan pedoman pengamatan dengan pengamatan. Itu harus dibuatkan pedomannya. Selanjutnya, penerapan langkah-langkah pengolahan data. Pengolahan datanya apa? Simpel sebenarnya. Data di PTK itu membandingkan data sebelum dengan sesudah. Artinya gini, data sebelum di treatment, ya sesudah treatment. Jadi treatmentnya menggunakan apa? Bisa menggunakan model pembelajaran, bisa menggunakan media pembelajaran, gitu kan. Ini contoh ada masalah tentang hasil belajarnya jelek, gitu kan. Di treatment dengan media pembelajaran. Jadi ketika pelajarannya itu menggunakan media multimedia misalkan, sehingga siswa lebih fokus dalam proses pembelajaran. Nah, nanti hasil tesnya dilihat apakah ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan, kita lakukan lagi treatment. Kalau sudah perubahan dan itu perubahan tersebut sudah memenuhi batas minimal, itu siklusnya boleh diberhentikan. Tapi kalau siklusnya masih diperlukan karena belum maksimal, bisa dipakai siklus kedua, ketiga, keempat. Gitu. Biasanya satu tema itu kalau belum maksimal bisa sampai 3 siklus. Gitu, atau 4 siklus. Karena untuk memaksimalkan tadi proses tadi. Pengumpulan data, jelas pengumpulan data kalau hasil tes itu pasti dilakukan tes langsung kepada siswanya. Dan pengamatan itu biasanya kalau pengamatan itu dilakukan oleh guru sejawat. Jadi gini, PTK dilakukan itu bukan sendiri. Guru yang melakukan penelitian PTK biasanya dia mempraktekkan metode atau treatment di kelas tersebut. Sedangkan untuk yang mencatat observasi itu guru sejawat yang ada di ujung sana yang bisa berkolaborasi dengan guru yang tadi peneliti tadi itu mencatat misalkan proses pembelajarannya gurunya menyampaikan pendahuluan atau tidak kayak gitu ya sampai terakhir itu memberikan evaluasi atau tidak itu di checklist proses pembelajaran. Nah kedua tentang aktivitas siswa. Ketika guru menerangkan siswa seperti apa, itu di checklist. Misalkan ketika menerangkan siswa siap mendengarkan, checklist. Iya kan biasanya iya tidak kan gitu kan. Kalau iya nilainya 1, tidak nilainya 0 gitu kan biasanya kan gitu ya. Iya tidak itu dibuat itu pedomannya. Itu yang menceklis tersebut adalah guru yang sejawat tadi mendampingi peneliti untuk melakukan PTK di kelas tersebut. Itu biasanya seperti itu. Terus pengumpulan data, penulisan laporan, penelitian. Nah, sama. PTK juga terdiri hampir sama dengan penelitian biasa. Ada 5 bab ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tentang studi literatur, hipotesis dan lain-lain. Bab 3 tentang metode penelitiannya. Bab 4 tentang analisa dan profil sekolahnya. Bab 5-nya kesimpulan. Itu biasa seperti itu. Itu perlu pelaporannya gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut dulu. Nah ini, di sini ada siklus ya, siklus penelitian tindakan kelas. Nah, kalau ibu di guru pasti udah paham tentang siklus ini. Pertama tadi ketika ada masalah di rumusan masalah sudah ada masalah yang ditentukan yang akan diteliti, pertama harus membuat perencanaan. Nah perencanaannya seperti apa Pak? Pertama perencanaannya ini disesuaikan dengan treatment yang akan dilakukan. Contohnya kalau kita menggunakan treatment media pembelajaran misalkan ditambah media pembelajarannya. Nah, di perencanaan pembelajarannya itu ditulis media pembelajaran yang digunakan misalkan menggunakan infokus dan layar terus menggunakan animasi atau apa tahapan-tahapannya ketika melakukan treatment dicatat di situ perencanaan. Nanti ada contoh perencanaannya. Dicatat sehingga di situ terlihat tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran dari mulai pendahuluan sampai akhir evaluasi hasil belajar. Jadi di situ harus di satu session tersebut si guru itu harus membuat perencanaannya. Kalau pakai jam lebih bagus ya jam sekian 15 menit pendahuluan,
20 menit isi 15 menit lagi penutup, itu lebih bagus gitu kan. Tapi kalau tidak ada itu juga minimal ada tahapan-tahapan yang dilakukan di kelas perencanaan itu. Nah, perencanaan yang sudah dibuat terkonsep itu dipraktekkan, dilaksanakan. Nah, untuk siklus pertama, gitu kan. Nah, siklus pertama kita lakukan pengamatan, penilaian, kan hasil perencanaan tersebut. Oh, ternyata hasil pengamatan siswa masih belum fokus, belum serius untuk belajar. Terus nilainya juga masih banyak yang belum tuntas atau kegiatannya itu direfleksikan lagi. Apakah ada perlu perencanaan berikutnya untuk siklus kedua? Oh, ternyata mungkin di dalam pembelajaran menggunakan media ini belum maksimal. Harus diperlukan ada kegiatan metode yang dilakukan, gitu misalkan ya. Atau ada kegiatan medianya diganti dengan media multimedia. Misalkan tadi hanya PowerPoint, sekarang menggunakan animasi, gitu. Ya kan, refleksinya. Itu diceritakan di refleksi. Nah, bikin perencanaan lagi seperti tadi. Nah, seperti yang pertama. Baru dipelaksanakan lagi siklus kedua, lalu dilihat lagi nilainya. Terus saja. Kalau memang itu belum maksimal, nanti ada siklus 1, siklus 2, siklus 3 gitu kan. Tapi biasanya di dalam keperluan penelitian mah untuk laporan biasanya 2 siklus sudah cukup. Tapi kalau memang perlu maksimal, itu 3 siklus sampai 4 siklus nggak masalah sebenarnya. Itu karena nyoba penelitian sampai 5 siklus. Itu tidak masalah. Tapi yang jadi masalah, mau nggak si peneliti untuk membuat perencanaannya yang ditambah lagi kegiatannya. Itu. Ini siklus dari PTK seperti ini. Oke. Selanjutnya. Keunggulan PTK. Nah, pertama, PTK itu praktis dan langsung relevan untuk situasi yang aktual. Jadi kegiatan PTK ini dilakukan langsung di kelas dan melihat keadaan kelas seperti apa. Gitu kan, bisa digunakan metode-metodenya juga, metode-metode yang kekinian. Jadi di sini dituntut guru untuk mengetahui pertama model pembelajaran yang dilakukan di kelas seperti apa, ada cooperative learning dan lain-lain, harus dipelajari itu semuanya untuk mencocokkan dengan keadaan kelas, model pembelajaran, metode, pendekatan, terus banyak lagi ya untuk kegiatan di kelas, media yang lebih efektif harus bagaimana, itu guru-guru itu lebih paham. Kan PTK ini tergantung kompetensi gurunya sebenarnya untuk memahami. Jadi kalau kita membuat PTK, pertama kita harus pahami dulu tentang treatmentnya, apa yang kita lakukan gitu. Apa yang kita treatment, apa dengan model pembelajaran, apa dengan metode, atau apa dengan media. Terus paham dulu medianya seperti apa, baru kita bisa membuat perencanaannya, proses pembelajarannya. Jadi dituntut itu dulu. Ketika kita mau treatment kepada siswa, kita harus tahu dulu apa yang dilakukan untuk treatment tersebut. Misalkan menggunakan metode TGT, time, game, turnamen, atau gimana gitu kan. Itu bagian dari cooperative learning misalkan. Itu harus jelas juga. Nanti ada tahapan-tahapannya soalnya. Jadi si guru itu dituntut untuk itu agar tadi kegiatan belajar mengajar di kelas itu menjadi lebih efektif. Oke, selanjutnya langkah kerja teratur. Tadi dia tuh tersusun langkah-langkahnya biar jelas. Nanti setelah langkah tersebut dilaksanakan, evaluasi, lalu kita di proses tersebut ada refleksi, harus bagaimana? Apa di stop kegiatan siklusnya atau dilanjutkan gitu dan lain-lain. Berdasarkan pada observasi yang nyata dan objektif. Jadi yang mengobservasinya sebenarnya bukan si peneliti sendiri. Dia ada teman sejawat yang meneliti bagaimana dia mengajarnya, ya kan, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana keadaan siswa di kelasnya, bagaimana perilaku siswa ketika di kelas seperti apa, gitu. Kalau lebih efektif lagi, dia mungkin di ruang kelas juga harus diobservasi untuk ada penambahan nilai tentang karakter pelajar Pancasila tadi. Tapi karena ini PTK hanya di ruang kelas saja yang diteliti, yang diamatinya, hanya di ruang kelas saja. Nanti untuk penelitiannya sekolah nanti beda lagi. Kalau PTS ini konsepnya beda dengan PTK. Dia bisa menggunakan model PTK ataupun juga dia bisa menggunakan model penelitian yang biasa, yang umumnya gitu. Contoh, kalau dia kepala sekolah ingin mengetahui tentang kinerja guru, dia otomatis pakai penelitian yang sudah biasa untuk PTS ya. Tapi untuk PTK hanya di dalam kelas. Oke.
Eh, dapat digunakan inovasi pembelajaran. Nah, tadi inovasi pembelajaran, media, model, strategi, dan lain-lainnya. Dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas. Ya, jadi untuk dapat menggunakan kurikulum yang sudah ada, itu yang digunakan di sekolah tersebut, yang paten. Dapat digunakan untuk meningkatkan kepekaan atau profesionalisme guru. Jadi si guru ini sebenarnya dengan adanya PTK ini melatih diri untuk menjadi lebih baik, ya kan, dari sebelumnya dalam proses pembelajaran di kelas. Oke. Kelemahan PTK. Nah, ini ada tadi ada keunggulan, sekarang ada kelemahan. Kurang tertib ilmiah. Nah, tadi kan biasanya seperti itu. Jadi kalau di penelitian biasa kan tahapannya sesuai dengan apa syarat-syarat ilmiah dan lain-lainnya. Tapi kalau di PTK ini cenderung kayak analisa aja kan cuma hanya sebab kalau di statistiknya cuma ya 3. Hanya menggunakan analisa deskripsi, seperti rata-rata, median gitu kan, nilai tertinggi, nilai terendah gitu. Nah, validitas internal dan eksternalnya lemah. Jadi tidak ada validitas untuk kegiatan. Jadi PTK itu hanya berlaku di kelas tersebut, bukan bisa berlaku di kelas yang lain. Jadi tadi guru itu hanya berlaku di kelas-kelas tersebut. Jadi tidak berlaku di kelas lain. Jadi kalau penelitian secara umum, biasanya secara generalisasi dia berlaku bisa diterapkan di tempat lain. Tapi kalau PTK hanya di kelas itu saja. Jadi di kelas lain treatmentnya berbeda juga, karena beda siswa kan, treatmentnya beda-beda karakter juga gitu kan. Tujuan penelitiannya bersifat situasional, sesuai dengan situasi dan keadaan pada saat itu gitu. Sampelnya terbatas sehingga kurang representatif dan kontrolnya terhadap variabel bebas singkat sangat sedikit. Jadi artinya gini, jadi sampelnya hanya di kelas aja, tidak bisa menggunakan sampel bermacam kelas atau di luar kelas gitu. Hanya untuk di penelitian ini berlaku di kelas tersebut gitu. Oke. Nah, karakteristik PTK. Adanya masalah dalam PTK dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru. Jadi sebenarnya masalah yang diteliti itu sebenarnya ada kesadaran dari guru. Guru misalnya pertama belajar mengajar kurang maksimal dengan di di kelas itu gitu. Mengajar misalkan contoh ya, ada guru yang datang dalam kelas itu hanya nulis saja. Ya kan? Sebenarnya guru tersebut harus introspeksi diri. Ini hasil belajarnya seperti apa? Kadang-kadang hasil belajar siswa jelek itu bukan karena kesalahan siswa, tapi kesalahan guru. Ya kan? Siswa itu tergantung metode guru atau model pembelajaran guru yang dilakukan di kelas. Kalau gurunya tersebut belajarnya ngasal, hanya mementingkan hanya kewajiban ngajar, saya yakin nanti hasil belajarnya secara kurang optimal. Gitu kan? Biasanya seperti itu. Jadi pertama itu harus sadar, ternyata hasil belajar rendah itu bukan karena siswanya yang bodoh, tetapi mungkin cara penyampaian gurunya, cara memberikan transfer ilmu kepada siswanya kurang maksimal gitu. Terus ada lagi, saya reflective inquiry atau penelitian melalui refleksi diri. Nah, hampir sama dengan yang atas. Sebenarnya ketika kita melakukan penelitian kita ada refleksi diri. Jadi ternyata seharusnya begini, menggunakan model ini coba dilakukan gitu. Jadi harus ada penelaahan tentang diri sendiri, kita ini mampunya seperti apa. Terus ketika kita tidak mampu, kita harus belajar dan lain-lain gitu kan. Selanjutnya dilakukan di dalam kelas sehingga fokus penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran berupa perilaku guru dan siswa dalam melakukan interaksi. Ini jelas, perilaku guru dan siswa melakukan interaksi. Jadi PTK ini diteliti dikarenakan untuk mengetahui interaksi guru antara siswa seperti apa, sehingga akan berdampak pada hasil belajar. Gitu. Oke, selanjutnya keempat, PTK bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi untuk ketika ada kesalahan di pembelajaran atau ada masalah di pembelajaran, inilah PTK bisa berperan untuk meneliti apa sih sebenarnya yang harus dilakukan ketika siswa hasil belajarnya kurang dan lain-lainnya gitu. Itu untuk PTK. Oke, selanjutnya manfaat PTK bagi guru. Untuk memperbaiki pembelajaran, tadi udah saya jelaskan perbaiki pembelajaran. Guru lebih percaya diri. Nah, di sini sebenarnya dilatih juga ketika kita melakukan PTK, guru lebih percaya diri
secara profesional dalam mengajarnya. Karena di PTK itu tadi dibuat perencanaan pengajaran. Perencanaannya di dalam kelas ya, perencanaan pembelajaran di dalam kelas. Dari mulai pendahuluannya seperti apa, berapa menit, terus isinya tentang apa, harus melakukan apa, metodenya, kegiatannya, termasuk ke dalam evaluasi terakhirnya seperti apa. Di dalam satu kelas, di dalam satu waktu tersebut gitu. Itu guru akan menjadi lebih baik dan berkembang secara profesional. Sehingga ketika dia mengetahui tahapan-tahapan langkah-langkah dia mengajar, itu dia akan sendirinya akan percaya diri. Akan percaya diri. Dan berkembang secara profesional. Guru akan menjadi lebih profesional. Karena saya mengajar sesuai dengan konsep gitu. Bukan mengajar sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Biasa kan seperti itu. Seperti itu. Biasanya guru-guru di kita itu ngajar itu berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan dia ngajar atau kebiasaan gurunya dia dulu ngajar seperti apa gitu. Jadi di PTK ini melatih bagaimana guru mengajar itu terkonsep sehingga metode atau model pembelajaran yang dilakukan bisa dirubah-rubah. Bukan hanya metode ceramah aja gitu kan, atau hanya metodenya nulis aja gitu kan. Oke, selanjutnya berperan aktif menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaat yang didapat bagi guru gitu ketika melakukan PTK, bukan hanya mendapatkan nilai nanti ketika naik pangkat atau yang lain-lain, tapi itu akan memperbaiki performa guru untuk di proses pembelajaran di kelas gitu. Oke. Dalam memilih masalah perlu diperhatikan apa? Oke. Jadi gini, dalam memilih masalah di dalam kelas atau penelitian PTK ini, pertama jangan memilih masalah yang tidak dikuasai. Nah, biasanya gitu kan ya. Jadi biasanya guru itu kalau membuat masalah memilih masalah itu bukan asal. Jadi sesuai dengan selentingan sehingga ketika penyelesaiannya kurang dikuasai. Jadi ketika membuat PTK itu pilihlah masalah-masalah yang dasar, yang esensial, yang memang guru itu menguasai. Ataupun juga tidak menguasai menyelesaikannya, itu bisa kolaborasi dengan guru yang lain gitu. PTK itu gitu. Terus ambillah topik yang skalanya kecil dan relatif terbatas. Jadi jangan sampai terlalu jauh ya, mengawang-awang gitu kan, harus fokus pada permasalahan. Pilihlah masalah yang dirasakan paling penting bagi Anda dan siswa. Tadi interaksi tadi. Jadi ketika masalah yang terselesaikan, hubungan guru dengan siswa ini bisa lebih baik gitu. Usahakan dapat dikerjakan secara kolaboratif yang saya ceritakan tadi. Jadi harus saling berkolaborasi, saling membantu gitu kan. Jadi kalau bisa di satu sekolah itu membuat tim 1, tim 2, tim 3, bisa guru ini. Jadi kolaborasi gimana cara membuat satu penelitian. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri pusing biasanya. Kaitkan masalah PTK dengan prioritas rencana pengembangan sekolah. Oke, jadi ketika kita membuat satu penelitian PTK atau PTS itu harus dikaitkan dengan rencana kedepannya sekolah ini menjadi sekolah apa. Gitu kan, identifikasi sekolah ini menjadi sekolah unggulannya di bidang apa gitu, harus direncanakan seperti itu. Oke, nah ini formatnya proposal dari mulai judul, latar belakang masalah, permasalahan, cara pemecahkan masalah, tujuan dan manfaat PTK, kerangka teori, hipotesis, rencana penelitian. Nah, penetapan penelitian, faktor yang selidiki, rencana kegiatan ini sudah biasa. Nah, ini contoh saya buat contoh ya. Contoh penelitian, contoh judul PTK. Upaya meningkatkan hasil belajar dan profil Pancasila di pelajar Pancasila menggunakan metode pembelajaran tim, games, turnamen tentang siklus air pada mata pelajaran IPS kelas 4 di SD bahagia misalkan contohnya gini. Jadi di sini si guru ketika membuat judul penelitian ini diharapkan dia sudah menguasai metode pembelajaran TGT ini. Jangan sampai ketika kita buat judul, si gurunya tidak menguasai. Karena nanti akan membuat perencanaan pembelajaran di kelasnya seperti apa. Itu tergantung judul. Gitu kan. Jadi ketika kita membuat judul ini, minimal kita harus pahami dulu tentang metodenya. Gitu. Oke, selanjutnya ini ada contoh latar belakang masalah. Jadi ketika membuat latar belakang masalah itu, pertama harus dijelaskan hasil belajar yang kurang dan rendah itu seperti apa. Jadi dijelaskan ada masalah, ada permasalahan di hasil belajar. Contoh misalnya di kelas
SD ini ternyata hasil belajarnya kurang optimal, kurang tuntas dan lain-lain dikarenakan begini-begini. Karakter profil Pancasilanya sangat kurang, kurang adanya kreatif dan lain-lain gitu. Adanya metode pembelajaran yang kurang efektif. Nah, itu dijelaskan di latar belakang masalah. Jadi ketika membuat satu latar belakang masalah itu dijelaskan kenapa sih harus meneliti tentang itu gitu. Itu harus dijelaskan minimal ada tiga poin tentang hasil belajar, karakter profil Pancasilanya, dan metode pembelajaran yang kurang efektif itu seperti apa. Dan harus yang efektif yang kayak gimana, kita harus dijelaskan di situ. Selanjutnya identifikasi. Nah, tadi saya bilang dari awal identifikasi. Nah, ini mengidentifikasi, menginventarisir tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hasil belajar di kelas tersebut. Contoh, pertama, hasil belajar akan meningkat jika model yang digunakan efektif. Ya kan? Jadi ketika identifikasi ini dijelaskan bahwa kalau ingin hasil belajarnya lebih efektif, carilah model pembelajaran yang pas, gitu kan gitu ya. Untuk untuk identifikasi yang pertama. Yang kedua, karakter profil Pancasila. Pelajar Pancasila, bukan mahasiswa. Pancasila akan tercapai dengan baik jika ada model pembelajaran yang efektif. Jadi ketika profil Pancasila itu tercapai, harus menggunakan model pembelajaran yang lebih bagus. Yang ketiga, hasil belajar dan karakter profil pelajar Pancasila akan lebih baik jika kompetensi gurunya memadai. Nah, bukan mahasiswa ini, Pancasila harusnya. Jadi kompetensi gurunya harus memadai. Ya, kompetensi guru ada apa aja? Ada kompetensi profesional di situ kan ya. Ya, di situ profesional itu apa? Pertama, kalau guru yang profesional pasti dia pernah belajar namanya cara mengajar. Ada yang mengajar di yang level bawah seperti apa, level atas seperti apa. Terus dia juga pernah belajar tentang bagaimana metodenya, bagaimana pendekatannya, bagaimana modelnya dan lain-lain gitu. Oke. Setelah kita identifikasi, kita buat rumusan masalah. Masalah penelitian dalam PTK. Di dalam rumusan masalah ini hanya harus kalimat tanya, ya. Ini kurang tanda tanya di sini, harus ada tanda tanya di sini. Apakah menggunakan metode pembelajaran time scheme game turnamen dapat meningkatkan hasil belajar tentang siklus air pada mata ajar IPAS? Nah, di kurikulum Merdeka ini antara pelajar IPA dan IPS itu bisa jadi digabung. Jadi nama mata ajarnya itu IPAS, IPA, IPS sebenarnya. Kelas 4 di SD bahagia misalnya contohnya. Jadi harus jelas gitu. Terus apakah menggunakan metode pembelajaran TGT dapat meningkatkan karakter profil Pancasila menjadi lebih baik? Nah, di situ lihat. Kan kalau namanya ini kan metode pembelajaran ini termasuk pendekatan cooperative learning ya, pendekatan kooperatif. Jadi biasanya kalau pendekatan ini, metode ini TGT ini lebih menggunakan kelompok-kelompok. Nanti kelompok tersebut, kelompok A misalkan ada 5 orang, kelompok B 5 orang tuh dibuat satu kelas itu dibuat kelompok-kelompok. Gitu. Nah, di situ dibuatlah kegiatan untuk mencari nilainya, kompetensinya seperti apa, kompetisinya kayak gimana gitu kan. Nah, kegiatan tersebut didesain mungkin dalam kelas. Tuh. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui data informasi seperti itulah, standar data informasi, apakah menggunakan metode tersebut dapat meningkatkan hasil belajar dan lain-lain. Untuk mengetahui data informasi sama dengan yang tadi. Kalau bisa ditambahkan, untuk mereka profil pelajar Pancasila dan lain-lain bagaimana gitu kan. Oke, ini rancangan siklus. Rancangan siklus penelitian tindakan kelas itu seperti sini ada berapa tahap? 5 tahap ya. Pertama, langkah utama dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu adalah perencanaan. Ya kan? Sebenarnya ini lebih lebih ke mengambil ilmunya dari manajemen sebenarnya, perencanaan, pelaksanaan apa gitu kan. Kayak kalau manajemen dasar itu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, serta actionnya seperti apa, serta evaluasi seperti apa gitu kan. Sebenarnya seperti itu. Tapi di PTK ini cukup hanya perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Perencanaan, jadi membuat satu rencana kegiatan tadi di kelasnya, treatmentnya seperti apa. Kalau kita menggunakan metode TGT itu seperti apa kegiatannya, tahapannya bagaimana, harus dibuat. Ya kan, biasa di pas inti pembelajaran harus diterapkan metode TGT tersebut. Itu 4 langkah utama yang saling berkaitan tersebut diistilahkan sebagai suatu siklus
dalam sebuah penelitian bisa dilakukan berapa siklus sampai didapatkan hasil yang diharapkan. Siklus tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Nah, ini siklusnya. Ini satu siklus. Jadi gambar itu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dan evaluasi itu satu siklus. Nah, kalau siklus evaluasi, ketika evaluasi maksimal, sudah tuntas, ya tidak perlu siklus lagi, udah satu kali aja sudah cukup gitu. Tetapi ketika belum tuntas, masih perlu ada kegiatan lain, siklus lain berarti siklus kedua, siklus ketiga, siklus kelima, sampai dirasa cukup. Nah, apa yang membedakan siklus satu ke siklus kedua? Itu ada perubahan biasanya, ada penambahan treatment. Contoh, misalkan di siklus pertama tidak adanya motivasi, di siklus kedua adanya penekanan motivasi siswa, bagaimana siswa diberikan motivasi bisa sambil bernyanyi dan lain-lain. Itu ada treatmentnya, gitu, ditambah treatment, gitu, sehingga hasilnya maksimal. Oke, lanjut di sini contoh. Nah, ini tahapan siklus pertama. Nah, tahapan perencanaan. Nah, ini saya buat tuh tahapan perencanaan itu menyiapkan kelas, tempat penelitiannya seperti apa, ya kan? Membuat LPP atau skenario pembelajarannya kayak gimana? Mendiskusikan LPP dengan teman sejawat dan kolaborator atau yang lain itu seperti apa? Menyiapkan materi ajar setiap pertemuan, menyiapkan lembar observasi siswa dan guru pada pembelajaran, wawancara, angket, dan lain-lainnya. Menyiapkan soal pra-tes, menyiapkan soal akhir siklus, menyiapkan alat dokumentasi. Itu tahap pertama untuk perencanaan. Tahap pelaksanaannya bagaimana? Mengkoordinasikan siswa sebelum mulai pembelajaran, mengabsen siswa, melakukan persepsi gitu tentang siswa, tentang pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran, jelaskan sampai dia mendokumentasikan kegiatan. Tahapan observasi, pengamatan dilakukan oleh teman sejawat di dalam kelas. Refleksi, ketika hasilnya maksimal, mungkin direfleksikan itu tidak dilanjutkan. Tapi kalau belum maksimal itu harus ada penambahan siklus dan lain-lain. Pertama, instrumen penelitian. Di sini ada untuk mengukur tingkat pengetahuannya dibuatkan instrumen yang berupa tes. Tes yang dibuat bisa menggunakan pilihan ganda atau esai sesuai dengan kompetensi dasar yang diinginkan. Jadi teman-teman guru-guru pasti sudah terbiasa untuk membuat tes ya, membuat soal sesuai dengan kompetensi dasar yang diinginkan. Kedua, untuk melihat aktivitas guru, siswa yang ada di kelas itu dibuatlah lembar observasi. Lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Di sini ada contohnya. Nah, ini aspek yang diamati. Nah, ini pertama ini lembar observasi buat guru ya, kegiatan pembelajarannya. Aspek yang diamati pendahuluan. Misalnya ketika pendahuluan itu si gurunya menyiapkan siswa untuk belajar, menyiapkan indikator pencapaian hasil belajar, memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran, mengorganisasikan siswa dalam beberapa kelompok maksimal 5 kelompok karena ini sesuai dengan tahapan-tahapan dari model pembelajaran TGT. Jadi di pendahuluan seperti itu. Kegiatan inti membagikan lembar kerja siswa kepada satu kelompok dan lain-lain sampai pelaksanaan proses pembelajaran selesai. Penutupnya membimbing siswa dalam proses pembelajaran, melaksanakan memberikan hadiah atau reward kepada siswa yang nilainya bagus atau memberikan pekerjaan rumah dan lain-lain. Suasana belajarnya bagaimana? Mengelola kelas dengan baik, mengajar sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditetapkan, mengelola kelas sesuai dengan waktu yang tersedia. Ini ada skornya, ditulis. Kalau memang iya, kalau tidak gitu kan misalkan. Jadi hasilnya berapa? Tinggal dibagi berapa persen gitu. Nah, jadi nilainya nanti ketika ternyata 65%. Nanti kalau 65% ini akan menjadi pertimbangan untuk siklus berikutnya. Sehingga siklus tersebut bisa menjadi nanti ketika observasi menjadi di atas 80% gitu. Atau kalau bisa maksimal 100% untuk pengamatannya. Karena yang mengamatinya bukan peneliti, tetapi orang lain yang disuruh untuk melihat keadaan peneliti melakukan treatment di kelas. Ini untuk kegiatan di kelas. Selanjutnya, ada juga pengamatan buat siswanya, ada. Siswa, jadi dibuat lembar observasi, siswa telah siap untuk menerima pelajaran. Misalnya dilihat ternyata siswa sudah siap semuanya, berarti checklist ya, gitu kan. Terus sampai siswa itu yang mewakili kelompok dapat menjelaskan tentang hasil kelompoknya di depan teman-temannya.
Kalau ada yang menyampaikan berarti ya gitu. Jadi ada skornya. Kegiatan observasi siswa dan guru itu ada skornya. Sehingga menjadi pertimbangan bagi peneliti melaksanakan siklusnya 1, 2, atau 3 gitu. Oke. Atau bertimbang hasil belajar. Nah, ini hasil belajar contoh. Hasil belajar siswa bla 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 bla. K1-nya tentang spiritualnya bagaimana? Baik, 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 baik. Ini kan sosialnya bagaimana? Tadi kan kalau di profil pelajar Pancasila itu ada spiritualnya, baik, bagus. Sosialnya bagaimana? Kolaborasinya bagaimana? Di kelasnya tadi ketika ada berkelompok itu bagaimana kegiatan siswa? Baik, tidak baik, singkat baik, soalnya. Nanti kelihatan di situ nilai kelihatannya. Jadi kalau berapa persennya nanti bisa dipresentasikan melalui grafik-grafik yang disajikan di hasil analisa data di bab 4. Baru nanti kesimpulannya bahwa siklus ini dilakukan 2 siklus dengan kriteria bagian sekian-sekian, hasil sekian gitu. Itu bisa. Jadi TK itu mudah, sebenarnya simple. Nah, cuma yang jadi sulit itu bagaimana merumuskan suatu masalah dan si gurunya itu bisa menguasai treatment tadi. Itu yang sulit gitu. Kalau untuk analisa seperti ininya itu mudah. Tinggal di rata-rata median atau nilai tertinggi terendahnya bisa lebih mudah lah untuk dibuatnya gitu kan. Nah, yang lebih utama bagaimana mentreatment untuk di kelas tadi. Oke, lanjut. Nah, cukup sekian dari saya. Mungkin nanti kita bisa diskusi ya tentang bagaimana membuat proposal PTK, minimal proposal dulu sebelum menganalisa. Karena tadi ditekankan kepada teman-teman untuk outputnya nanti kita harus bisa membuat proposal penelitian tindakan kelas dan pendidikan tindakan sekolah. Biasa kalau sekolah biasanya mengarah kepada manajemen dan pengembangan sekolah. Itu bisa menggunakan penelitian yang sifatnya umum. Oke, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dari instruktur Bapak Dr. Asep Saiful Hamdi mengenai penyusunan proposal PTK. Nah, barangkali ada pertanyaan dari para peserta, hal-hal yang mungkin mengarah ke teknis atau dibandingkan dengan rencana, barangkali yang sudah memiliki rencana judul atau apa bisa ditanyakan di sini. Kita ada waktu 10 menit ya. Mangga. Ya, bisa angkat tangannya atau buka kameranya untuk bertanya. Nah, ini pembahasan ini sangat menarik bahwa ternyata penelitian PTK atau PTS itu secara umum hampir sama dengan penelitian ilmiah biasa. Namun ada beberapa keunggulan dari PTK itu, namun di sisi lain juga memiliki kelemahan. Sisi kelemahan ini diantaranya adalah kurang tertib ilmiah nih. Mengapa bisa kurang tertib ilmiah, Pak Dokter nih? Ya, kalau kita lihat penelitian seperti biasanya dia itu kan harus benar-benar terutama di teori ya Pak. Di teori itu tentang studi pustaka itu harus detail ya tentang berapa sekian literatur yang diambil dan lain-lain, dan juga biasanya kalau PTK itu lebih mengarah pada aplikatif yang ada di kelas gitu kan. Jadi tidak melihat kegiatan-kegiatan penelitian secara menyeluruh gitu. Dia lebih mementingkan bagaimana treatment ini berhasil dan siswanya itu darinya tadi tidak bisa menjadi bisa gitu. Itu Pak. Jadi dilihat seperti itu hasilnya. Tapi kalau penelitian yang secara tertib ilmiah itu kan tadi prosedurnya, tahapan-tahapannya dan selainnya itu benar-benar ditekankan sesuai dengan konsepnya gitu kan. Jangan sampai penelitiannya itu keluar dari jalurnya. Karena ke PTK juga itu bisa dijadikan penelitian ilmiah sebenarnya. Kalau kita dibuatnya kayak saya tadi bikin bab 1, bab 2, bab 3 biasanya yang saya lihat tuh PTK itu mereka tuh guru itu nggak pakai begitu, dia langsung aja. Kadang-kadang seperti itu. Karena untuk pelaporan dirinya sendiri kan, karena untuk mengevaluasi diri sendiri. Tapi bedanya kalau untuk penelitian yang dilaporkan ke dinas itu harus sesuai dengan kerangka ilmiah. Kan tujuan seperti itu. Oke, baik. Nah, ini ada yang menarik juga nih. Saya persilakan barangkali ada dari Ibu Heni. Bu Heni.
dari Ibu Wahidah, barangkali ada pertanyaan. Bapak Maki, silakan. Bu Heni Ibu ini Tuti, teman saya nih, Bu silakan. Heni ini. Iya, teman. Baik, kita sambil menunggu yang bersuara ya. Ini ada mengenai karakteristik PTK. Ini ada yang menarik nih. Jadi yang pertama itu adanya masalah dalam PTK dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru. Artinya di sini ada awareness dari seorang guru tentang pola-pola yang dia lakukan dalam pengajaran. Ya. Nah, sehingga di nomor 2 ini adalah self reflective inquiry ya. Nah, ini timbul secara, jadi mungkin disebutnya conscious awareness, jadi kesadaran yang sadar. Karena memang ada mungkin kalau dalam hal ini guru, ada guru yang tidak sadar bahwa dirinya tidak kompeten. Itu satu ya, paling rendah. Ada juga guru yang sadar bahwa dia tidak kompeten. Nah, ada juga guru yang tidak sadar bahwa dia kompeten. Nah, ada juga yang paling tinggi itu adalah dia sadar bahwa dia kompeten. Ini tidak hanya ini saya contohkan guru karena memang kita berbicaranya PTK dan PTS ya. Sebetulnya itu dapat berlaku juga untuk bidang-bidang lain. Nah, pertanyaannya ini Pak, kira-kira bagaimana jika guru ini tidak memiliki awareness? Gitu? Apa yang tidak memiliki awareness terhadap pola pengajaran dia misalnya? Ini kira-kira kemudian dia ingin membuat sebuah PTK. Nah, judul apa yang kira-kira paling? Jadi ketika tadi kalau tidak memiliki, kan otomatis ada masalah di hasil belajar. Kalau dia melihat hasil belajarnya anak-anaknya kurang maksimal, banyak yang nilainya jelek misalkan gitu ya, atau banyak perilakunya yang kurang bagus, itu harus teliti. Jadi ketika harus dibuat satu telaahan gitu. Kenapa bisa begini gitu kan? Gitu. Jadi kalau si gurunya membuat ya berdasar dari itu dulu, dari hasil belajar dan hasil karakter tadi bagaimana, baru kita bisa masalah itu masalah dasar. Nah, contoh gini, karakter anak jarang masuk misalkan, nggak mau masuk. Nah, bagaimana caranya si guru itu membuat anak bisa senang masuk gitu. Nah, itu harus dibuat dalam model belajarnya harus lebih menarik. Kadang-kadang gini, kalau apalagi di sekolah dasar ya, kadang-kadang ketika gurunya monoton sampai ini dia malas mata pelajaran ini malas masuk atau apa gitu kan. Kan itu tergantung guru membuat harus metode atau strategi pembelajarnya di kelas harus lebih menarik. Itu tergantung guru bisa mempelajarinya, itu bisa metode yang ada yang sudah ada gitu kan, tahapannya dan lain-lainnya. Itu tidak semua guru saya yakin ngerti tentang metode pembelajaran. Tidak semua guru mengerti tentang model pembelajaran. Ini harus berkolaborasi, nanya ke temennya, nanya ke kepala sekolah, nanya ke yang lain, harus kolaborasi gitu. Jangan gurunya diem aja gitu. Kalau untuk membuat PTK otomatis orang ini harus nanya. Kalau tidak bisa ya nanya gitu. Gitu Bu. Atau Pak Sep ya. Iya, memang Jadi idealnya begitu. jangan apa ya? Jangan diam gitu kan. Nah, Kalau menurut saya sih harus proaktif sebetulnya terhadap dirinya sendiri, terhadap gaya-gaya dia. Ini ada pertanyaan nih dari Bapak Ismail Maki. Coba saya bacakan ya chatnya. Apa perbedaan mendasar penelitian tindakan kelas antar kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya? Ya. Betulnya ini sudah dijelaskan di awal ya, hanya mungkin Pak Maki agak belakangan. Jadi gini Pak Maki, kalau kita lihat kurikulum Merdeka ini yaitu lebih dioptimalkan kepada karakter Pancasila tadi ya, pelajar Pancasila gitu kan. Ketika kita membuat PTK di kurikulum Merdeka, itu selain kita membahas tentang hasil belajar, itu juga harus menyangkut tentang karakter Pancasila tadi gitu, harus disisipkan di situ gitu kan, di kurikulum Merdeka. Dan juga kadang-kadang di kurikulum Merdeka ini dalam PTK ini tidak bisa di mata pelajarannya bisa digabung. Kayak tadi kan IPA dan IPS jadi IPAS kan pada mata pelajarannya kan itu. Tapi dulu itu di kurikulum
sebelumnya hanya satu mata pelajaran ini dengan pembahasan ini gitu kan. Tapi kadang di Merdeka ini bisa digabung atau nanti bisa juga menjadi proyek penelaahan tentang proyek di Merdeka tadi. Karena di akhir session biasanya di kurikulum Merdeka itu ada namanya proyek untuk mengukur tingkat capaian siswa gitu. Itu Pak mungkin ya. Tapi dulu tuh PTK itu cuma hanya hasil belajar aja gitu kan, kognitif gitu kan, gitu. Tapi yang lain-lainnya itu tidak diukur. Gitu. Dan lebih bebas sebenarnya kalau di kurikulum Merdeka itu tidak hanya satu mata ajar ya, bisa digabung gitu kan dengan mata ajar yang berkaitan, gitu Pak Sesep. Baik, silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi. Nah ini kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan saja karena memang waktu juga sudah menunjukkan jam 21.11. Memang agendanya kita sampai jam 21.30. Tetapi kalau misalkan ini jumlah pesertanya ada 6 nih, tadi ada 8 ya. Kemudian Ibu Wahidah barangkali ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita tutup saja Pak ya. Ya. Bagaimana? Boleh, siap. Pendapat peserta yang lain? Nanti bisa bisa kalau ada masalah penelitian tidak kelasnya nanti bisa kontak-kontakan lah. Oh baik, baik. Baik untuk para peserta yang misalkan sedang menyusun penelitian, kemudian ingin mendapatkan konsultasi, bisa menghubungi nomor kontak WhatsApp lah untuk nanti kita follow up, begitu Pak ya? Ya bisa. Bisa japri kata Bu Heni. Oh bisa japri, ya japri. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kepada Bapak Dr. Asep Saiful Hamdi. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan mengisi acara kita pada malam hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta, Ibu Tuti, Ibu Wahidah, Ibu Heni, Bapak Maki, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi kesimpulannya hanya satu ya, bahwa kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 itu tidak jauh berbeda. Hanya saja kurikulum Merdeka lebih simpel dan memang dirancang untuk membuat pekerjaan guru menjadi lebih mudah tanpa dibebani administrasi. Dari segi penelitian sendiri memiliki keunggulan, juga ada kelemahan, dan yang ternyata memang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan penelitian lain. Ya. Baik, dengan demikian berakhirlah acara kita. Sebelum kita tutup, marilah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Kepada para peserta yang sudah berbayar, nanti sertifikat saya akan kirimkan melalui WhatsApp ya. Baik, kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunuhun. Malam. Atur nuhun Pak Asep. Ya, sama-sama.